Aku pindah rumah dan di PR aku, di application PR aku, alamat rumah aku tuh masih alamat rumah yang lama. Jadi aku takutkan ini di bulan keempat gitu ya. Kalau misalnya kamu email customer service kan nggak mungkin bisa itu ya, nggak bisa ngasih PR. Jadi setelah aku dapat, oke, congratulations, kamu dapat in principle approval namanya. Apa langkah selanjutnya yang kalian harus lakukan? Yang kalian harus lakukan itu ada medical check up. Kalian harus tes darah, X-ray paru-paru, tuberkulosis. Ya gitu, kalian juga harus pas foto lagi, pas foto yang updated, dan kalian harus apply yang namanya MediShield Life. Kayak apply asuransi kayak BPJS gitu, BPJS versi Singapura. Setelah itu semua beres, kalian harus ke kantor ICA, kalian di-scan matanya, retinanya, kalian menjual biodata kalian kepada Singapura. Setelah itu, tada, selesai deh, kalian dapat PR. Dan waktu setelah dapat PR, kalian tinggal tungguin kartu fisiknya keluar, kalian datang ke post office tuh apa ya bahasa Indonya? Kantor pos. Kalian datang ke kantor pos buat ambil kartu PR kalian. Dan begitulah cerita aku mendapatkan PR dalam 4 bulan. Mungkin membantu, mungkin tidak. Aku hanya sekedar sharing. Benefitnya apa, Ri? Oh iya, lupa. Kenapa semua orang mau dapat PR ya? Pertama ya, lebih gampang dapat kerja. Dimana kalau sebagai foreigner, kalian mau cari kerja itu mereka selalu nanya, kalian Singaporean or PR nggak? Kalau mereka bilang enggak, mereka tuh punya kuota untuk employment pass. Mereka nggak bisa hire satu company, mereka semua isinya foreigner gitu ya. Jadi setiap company masing-masing punya kuota untuk foreigner, dimana misalnya satu company ini cuma bisa accept foreigner 2 orang gitu ya. Mereka cuma bisa terima orang asing 2 orang. Mereka mending memperkerjakan orang seperti aku yang baru lulus kuliah, atau mereka mending cari expat dari luar yang memang sudah berpengalaman banyak. Jadi kompetisi kita sangat-sangat ketat ya. Kompetisi kita beneran sama ekspat-ekspat yang beneran mau datang ke Singapura untuk kerja dengan berpengalaman berpuluh-puluh tahun di Indonesia gitu. Oke, benefit PR itu ada apa lagi selain itu? Kita dapat kayak duit tambahan dari company, dimana gaji pokok kita sepersekian persen dipotong buat masuk kayak duit pensiun. Jadi memang duit kita dipotong yang kita, misalnya awalnya gaji kalian misalnya 5 juta gitu ya. Misalnya 10 juta 1 juta perlu masuk duit pensiun. Ini duitnya masih punya kalian, tapi kalian nggak bisa pegang sampai kalian umur 55 kalau nggak salah. Kalian cuma bisa keluarin duit itu waktu kalian umur 55, dan keluarinnya nggak bisa langsung blek. Semua duit pensiun aku ambil gitu, keluarinnya dikit-dikit. Kecuali kalau kalian keluar dari Singapura for good gitu. Kalau kalian keluar dari Singapura for good, kalian bisa ambil semua duit pensiun kalian yang dikunci sama pemerintah. Tapi kalau kalian mau balik lagi ke Singapura, semua duit yang kalian sudah ambil harus dibalikin lagi dan dikunci kembali, semacam begitu. Tapi walaupun kita dipotong berapa persen gaji kita, employer kita juga harus kontribusi kepada duit pensiun kita. Misalnya gaji kita 5 juta, dipotong 1 juta karena aku harus masukin 1 juta ke duit pensiun. Jadi kita bawa pulang cuma 4 juta. Tapi Kalau misalnya balik lagi ke Singapura maksudnya? Ntar nanti dulu. Tapi employer kita, bos kita juga harus kasih sekitar, misalnya kasih 1 juta juga masuk duit pensiun kita. Jadi duit pensiun kita ada 2 juta. 1 bulan ini 2 juta, ini yang jempol ini 2 jadi duit pensiun. Kita bawa pulang 4 juta. Tapi secara efektif kita dapatnya 6 juta walaupun gaji base kita cuma 5 juta. Ngerti kan? Itu yang kita sebut di Singapura sebagai CPF, Central Provident Fund. Juga kita dapat kayak BPJS dan lain-lain. Jadi kita banyak benefit. Dimana kalau kita mau apply kerja lebih gampang, kita mau apply subsidi, grant, kayak misalnya kita mau bikin perusahaan di Singapura gitu lebih gampang gitu ya. Soalnya kita punya permanent residency di Singapura. Kalau misalnya kita punya PR juga dan kita menikah dengan Singaporean, kita bisa beli rumah pemerintah HDB, dimana ini rumah pemerintah yang disubsidi besar-besaran banget gitu. Makanya Singaporean hampir semua orang bisa beli rumah. Kenapa? Karena mereka nggak perlu ngeluarin duit dari kantong sendiri buat beli rumah. Mereka beli rumah dari mana? Dari duit CPF. Jadi duit CPF mereka nggak perlu ngeluarin cash gitu. They can pay their whole house pakai CPF. Soalnya rumahnya Rent free, mortgage free. Kebanyakan dari mereka bisa afford rumah hanya dengan duit CPF karena sangat disubsidi pemerintah rumahnya. Cicilannya bisa dibayar pakai CPF gitu. So you're not paying anything basically. Dan CPF ini berbunga setiap
Ya sih, setiap apa kan misalnya gaji kalian 5 juta, 10 juta masuk CPF, 10 juta ditambah lagi sama employer kalian buat masuk duit pensiun, masuk CPF. Jadi 2 juta ini berbunga setiap bulan, setiap tahun. Duit yang kalian tidak bisa pegang tuh berbunga. Tapi walaupun kalian tidak bisa pegang, kalian bisa menggunakan duit ini untuk beberapa hal. Contohnya kalau misalnya kalian mau belajar lagi, kalian bisa keluarin buat duitnya dengan alasan kita mau belajar, atau kalian mau beli rumah bisa pakai duit ini gitu. Jadi ya ini benefit CPF. Gak ngertinya gimana? Kamu beli rumah, kamu bayar deposit, ada bayar deposit, kamu ke bank, kita pinjam ke bank, udah minta pinjam ke bank, kamu bayar ya KPR, cicilan rumah. Ya cicilan rumahnya pakai CPF. Jadi dikasih duit itu aja sama pemerintah, cuma cukup bayar deposit, terus gak perlu bayar cicilan sama hidup. Ya bayar cicilannya ya bayarnya, tapi nggak, kebanyakan orang yang CPF-nya udah lumayan besar, mereka nggak perlu keluarin duit dari kantong, mereka bisa bayar cicilan pakai CPF. Ya pokoknya begitulah. Tapi kalau itu hanya kalau kalian menikah dengan Singaporean. Kalau kalau pasangan kalian PR dan TR, kalian nggak bisa beli yang namanya BTO. BTO itu build to order, dimana kalian nggak bisa beli rumah yang brand new dari pemerintah. Kalian bisa beli resale. Resale itu apa? Orang yang udah tinggal di kita sebutnya HDB. HDB itu rumah yang dibuat sama pemerintah gitu. Orang yang udah tinggal di HDB, mereka udah pindah rumah, HDB ini kosong, mereka bisa jual ulang. Nah, kita bisa beli rumah HDB resale dengan harga yang lebih mahal. Apa? Di sini malah international bolehnya beli rumah baru, nggak boleh beli rumah bekas. Locals dan lain-lain baru boleh beli rumah bekas. Kenapa? Soalnya rumah bekas lebih murah. Justru rumah bekas lebih mahal di Singapura. Kenapa rumah bekas lebih mahal? Karena rumah baru ini disubsidi pemerintah besar-besaran. Sini rumah bekas kadang lebih murah, kadang lebih mahal. Tergantung area, tergantung lokasi, tergantung. It depends literally. Cuman rumah bekas kan gimana ya? Riman beli tanah, bangun rumah di atas. Rumahnya tuh sebagikan furniture, tanahnya naik. Furniture-nya it will depreciate a little bit. But after it depreciate a little bit, in long term it will go up. Kalau di Singapura ya, istilahnya. Kita kebanyakan itu hampir semua orang kalau beli rumah itu bukan artinya mereka kayak memiliki rumah itu. Mereka cuma memiliki rumah itu selama 99 tahun. Ada 99 year lease. Leasehold, gak freehold. Ya, jadi kalau udah 99 tahun ya rumah itu udah balik lagi ke pemerintah gitu. Soalnya tanah Singapura sangat dikit ya. Kalau semua orang bisa freehold ya semua orang kayak orang-orang kaya semua beliin tanah terus ya nggak ada yang punya rumah gitu di Singapura. Kalau misalnya kalau foreigner bisa beli rumah baru di Singapura, orang Singapura orangnya ada berapa? Cuma 5 juta, 6 juta. Orang-orang kaya di Cina banyak banget kan orang-orang kaya di Cina yang bisa beli rumah di Singapura gitu. Ya mereka beliin semua rumah baru. Jadi benefit lain ya mungkin secara edukasi, kalau kita punya anak, edukasi di Singapura itu kalau anak kalian Singaporeannya sangat-sangat murah, sangat-sangat disubsidi pemerintah ya. Kalau Singaporean primary school dari SD sampai SMA ya itu lebih murah dari iPhone baru kayaknya. Lebih murah dari satu iPhone, bisa nyekolahin anak dari Singapura maju. Rakyat-rakyat dikasih edukasi, disubsidiin. Iya, sangat-sangat murah. Dikasih rumah dan lain-lain ya. Iyalah. Dan kalau PR, kalian bisa mendapatkan sebagian dari benefit-benefit Singapura seperti itu. Makanya orang Singapura kaya, soalnya orang Indonesia mau sekolah aja mikirnya aduh mau kuliah mau SMA mahal banget gitu. Singapura ya nggak perlu mikir ya. 1 bulan paling SMA bayar $10 gitu. Ini murah banget gitu ya. Sebenarnya itu kan public school ya, bukan private school. Iya, public school. Kalau orang-orang kaya baru bisa masukin anak ke private school. Emang kamu mau di public school anak-anak kamu? Why not? Kalau public university dipandang jauh lebih bagus daripada private university. Jadi kalau di Singapura ya, public university itu, top universities di Singapura itu public semua. NUS, NTU, SMU, SUTD, SIT. Itu semua public school. Kalau mereka nggak bisa dapat public school, kebanyakan Singaporean, mereka nggak mau ke private school. Mereka kaburnya kemana? Ke Australia. Soalnya Australia, menurut mereka, masuk kuliah ke Australia lebih gampang daripada masuk kuliah ke public school di Singapura. Dan reputasinya kuliah di Australia lebih baik daripada masuk ke private school di Singapura. Semacam begitu. Makanya kalau masuk sekolah private biasa cuma buat bayarnya anak-anak kayak mahal.
ya mahal. Private school juga mahal. Private school di Singapura mahal banget. Dan public education di Singapura itu udah sangat-sangat bagus. Edukasi di Singapura itu kalau nggak salah nomor 1 di dunia deh. We have our own education system. Misalnya kalau kalian di Indo internasional gitu, misalnya mau ikut kurikulum Cambridge, O-level, A-level, kalian pakai apa? IGCSE kan? Singapura bukan IGCSE. Kita punya versi enggak, IB beda lagi. Kita juga ada IB, tapi IB cuma di private school. Kalau kita mau public school, kita juga ikut Cambridge punya itu, tapi bukan IGCSE, kita sebutnya GCE. Dimana GCE ini itu kayak IGCSE versi Singapura yang jauh lebih susah daripada IGCSE. Jadi kadang ada anak IGCSE ambil O-level di Singapura, keluar exam hallnya nangis kayak kok beda banget sama yang saya belajar di sekolah. Soalnya O-level dan A-level di Singapura itu O-level dan A-level tersusah di dunia. Ya tapi itu udah besides the point. Oke, jadi begitulah cerita aku ya. Kita udah melencong banyak banget. Begitu cerita aku dapat PR di Singapura dalam 4 bulan. Jadi kalau ini membantu, semoga membantu. Kalau tidak, sorry, aku juga nggak tahu kenapa aku bisa dapat secepat itu ya. Atau memang sekarang memang lagi cepat semua orang dapatnya juga. Aku nggak tahu ya. Aku nggak tahu cara mereka bekerja gimana di ICA. Tapi semoga membantu. Kalau membantu, tolong subscribe. Kami Ngopi Merantau. Kami mau membawa perspektif orang luar kepada orang Indonesia. Dan yang subscribe, amin cepat kaya. Bye-bye. Bye-bye. Hey, jangan skip dulu video ini. Percaya nggak kalian kalau aku bisa bikin kartu ini melayang ya? Kalau aku bisa, kalian harus janji subscribe ke channel-channel kami dan tonton video kami yang lainnya ya. Ayo kita lihat. Hey, melayang beneran ini. Sesuai janji.